Pernah nggak sih kalian punya suatu prestasi yang membanggakan untuk diceritakan? Karena untuk mencapai ke titik tersebut pasti sangat butuh usaha yang sangat-sangat keras. Pasti pernah dong. Manusia selama hidupnya setidaknya pasti memiliki satu apa yang dianggapnya sebagai prestasi dari bidang manapun dan bagaimanapun cara mendapatkannya. Dan pada video kali ini, saya akan menceritakan mengenai apa itu prestasi menurut saya dan proses saya mengejar prestasi yang saya miliki hingga saat ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya dari Kamodius Kudiono dengan NIM 1822390. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan mengenai salah satu pengalaman prestasi yang menurut saya berharga. Sebelumnya, menurut saya, prestasi adalah suatu pencapaian dari diri kita yang berhasil kita capai. Bisa itu sebuah penghargaan lomba, menjadi petinggi dari suatu unit atau himpunan, kegiatan baik yang pernah kita lakukan, dan sebagainya. Menurut saya, prestasi tidak selalu butuh pengakuan dari orang lain. Tetapi, prestasi menurut saya adalah apa hal yang menurut saya membanggakan pada diri saya. Pada cerita kali ini, saya akan menceritakan salah satu pengalaman mengenai bagaimana cara saya mencapai titik yang membanggakan menurut saya. Cerita dimulai ketika saya masih menempuh bangku SMA. Pada awalnya, saya merupakan murid SMA biasa yang hanya menyukai matematika. Pada saat itu, saya hanya memiliki satu mimpi, yaitu menjadi arsitek terkenal. Namun, seiring berjalannya waktu, saya tumbuh semakin dewasa. Saya memiliki ketertarikan tersendiri dalam bidang penelitian data. Saya mencoba untuk mencari bidang yang akan saya minati ke depannya, dan mencoba untuk belajar lebih lanjut mengenai data. Dan pada akhirnya, saya menemukan satu bidang yang menarik, yaitu data science. Secara singkat, data science dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu data analis, data engineer, machine learning, dan lain-lain. Dan saya memiliki sedikit bakat pada bidang tersebut. Nah, waktu berjalan begitu cepat, dan kelas 12 adalah masa terakhir saya untuk dapat bersekolah. Dan saya harus memilih universitas mana yang ingin saya tempati untuk belajar. Setelah melakukan research dan bertanya pada guru dan para ahli, mereka merekomendasikan saya untuk mencoba ITB. Perjuangan saya ketika menempuh UTBK merupakan perjuangan yang bukan main-main. Saya berusaha keras untuk belajar untuk memahami segala materi yang akan keluar pada saat UTBK nanti. Pada saat menjalani UTBK, saya sangat berhati-hati dan fokus dalam mengerjakan semua soal yang ada. Pada awalnya, saya kurang pede dengan hasil dari jawaban yang saya jawab. Namun, setelah mencoba untuk membahas soal yang saya kerjakan pada saat itu, saya merasa sangat-sangat yakin dengan jawaban yang saya isi. Singkat cerita, pada saat pengumuman UTBK, dan benar saja, saya berhasil keterima di ITB. Saya merasa sangat lega dan bersyukur atas pilihan dan usaha saya yang lakukan. Dan disitulah saya mulai dengan penuh percaya diri mencoba berbagai hal yang belum pernah saya coba dalam bidang komputasi. Dan itu menjadi salah satu pengalaman prestasi yang membanggakan. Nah, singkat cerita kembali, mulai memasuki semester 3, saya mencoba untuk mengikuti suatu perlombaan analisis data. Saya mengikuti perlombaan itu dengan 3 orang teman saya. Pada lomba tersebut, kami diberikan sebuah permasalahan SDG atau yang biasa disebut Sustainable Development Goals yang harus diteliti, dan kami harus memaparkan sebuah solusi dari apa yang kami dapat. Pada saat itu, saya memilih tema mengenai penyakit HIV dan AIDS di seluruh dunia. Persebaran HIV dan AIDS di seluruh dunia pada saat itu kebetulan cukup parah, dan kami berusaha untuk mencoba mengambil data tersebut untuk memberikan sebuah solusi. Data itu saya olah menggunakan Python atau khususnya Pandas
yang pernah saya pelajari sebelumnya waktu kuliah. Dengan ilmu yang saya pakai, saya berhasil untuk mendapatkan suatu solusi yang bagus atas persoalan yang diberikan. Dan dengan hasil itu, puji Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk lolos ke babak final. Pada saat tiba di babak final, kami mendapat satu data baru untuk kami teliti. Bedanya, kali ini datanya sama pada semua peserta, dan kami harus melakukan sedikit pendekatan untuk model yang kami pakai selama kurang lebih 8 jam. Singkat cerita, kami berhasil menyelesaikan data tersebut dengan baik dan mendapatkan suatu pendekatan dan juga solusi yang sekiranya cukup untuk menjawab apa yang diminta oleh permasalahan. Namun, sangat disayangkan karena sedikit kesalahan saya dalam membuat model pendekatan membuat tim kami kurang poin untuk memenangkan perlombaan itu. Dan itu adalah suatu pengalaman berharga yang cukup berprestasi bagi saya, karena saya berhasil mencapai sesuatu yang saya tidak pernah expect untuk sampai ke situ. Dan saya tidak menyangka bahwa perlombaan pertama saya dalam bidang yang saya minati dari SMA berjalan cukup baik. Saya mendapat banyak sekali pelajaran dan ilmu dari perlombaan tersebut. Kedepannya, saya ingin mengembangkan kembali skill yang saya miliki dan mengeksplor skill yang belum pernah saya maksimalkan sebelumnya. Sungguh rasanya sangat memuaskan dan menyenangkan ketika kita sudah mencapai apa yang kita inginkan. Tetapi dengan begitu, dengan prestasi yang kita miliki, kita justru tidak boleh membuang kesempatan itu. Galilah lebih dalam agar prestasi yang kita sudah capai sebelumnya dapat menjadi hal yang biasa saja untuk kita ke depannya. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya adalah kita harus mengejar prestasi yang lebih tinggi dari apa yang kita miliki pada saat ini. Sebagai contoh, pada saat saya pertama kali terima masuk ITB, saya menganggap bahwa itu adalah prestasi yang luar biasa. Bayangin saja, siapa yang tidak bangga ketika sudah masuk ke kampus 3 besar yang diminati oleh banyak orang. Dan saya beruntung untuk masuk ke kampus tersebut. Saya terlena dengan prestasi yang saya miliki pada saat itu. Dan betul saja, saya tidak mengalami perkembangan karakter yang baik pada saat itu, karena saya merasa bahwa saya sudah mencapai semua hal yang diinginkan oleh orang-orang. Dan dari situ, saya tertampar keras. Dengan berkumpul dengan teman-teman saya yang memiliki sejuta prestasi, saya justru malu dengan prestasi yang saya bangga-banggakan tersebut. Karena itu merupakan hal yang sangat biasa bagi teman-teman fakultas saya. Saya tertampar, saya malu, dan saya berusaha mengejar kembali sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang saya miliki hingga saat ini. Dan pada akhirnya, saya mendapatkan suatu kesimpulan. Prestasi merupakan hadiah dari kesempatan atau bakat yang kita miliki, ambil lalu kita tekuni. Jika kita memiliki suatu kesukaan atau ketekunan dalam bidang tertentu, sudah seharusnya kamu kembangkan hal itu pada tahap yang lebih lanjut. Dengan begitu, kita bisa memiliki sebuah prestasi dari apa yang kita sudah kembangkan. Percayalah bahwa ketidakpuasan akan pencapaian dan ketekunan akan membuat orang tersebut menjadi orang yang sangat hebat. Orang yang paling hebat tidak pernah merasa dirinya yang paling hebat. Itu adalah salah satu kalimat yang saya ingat sampai sekarang dan menjadi pedoman hidup saya. Semoga dengan presentasi singkat mengenai cerita prestasi saya dapat menjadi pengingat saya dan menonton bahwa ketertarikan kita terhadap sesuatu dan ketekunan kita dalam menjalankan sesuatu dapat menjadi sebuah prestasi yang luar biasa, dan kita harus mengejar prestasi itu hingga mencapai titik tidak ada batasnya. Demikian prestasi singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Sekian, terima kasih.